Selamat datang di channel Zona Belajar Mandiri. Selamat pagi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak semua yang belum subscribe, klik subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pijit tanda loncengnya agar anak-anak semua bisa mendapatkan update kiriman video pembelajaran dari admin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Anak-anak, pernahkah kalian melihat atau mendengarkan seseorang sedang berpidato? Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak untuk menyatakan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari-hari besar tertentu, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Dalam teks pidato harus memuat beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah salam pembuka. Dalam salam pembuka ini berisikan kalimat sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan pendahuluan. Pada pendahuluan ini memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Atau bisa juga seperti kalimat ini. Kali ini kamu akan membahas pengalaman persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Dan selanjutnya adalah inti dari sebuah pidato. Inti pidato biasanya berisikan pembahasan topik secara lengkap yang bermuat kalimat ajakan atau bujukan yang digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Kemudian dilanjutkan dengan keterangan tempat lengkap tentang topik yang akan disampaikan secara rinci. Dan yang keempatnya adalah penutup. Penutup biasanya berisi penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Salam penutup biasanya berisi kalimat salam penutup, misalnya ucapan terima kasih. Anak-anak, apakah kamu pernah memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah pemimpin idolamu? Apa yang telah membuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Sebagai seorang pemimpin, harus memiliki beberapa sikap atau nilai-nilai yang dapat menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang patut dijadikan idola. Nilai-nilai itu diantaranya adalah nilai keagamaan, di mana nilai keagamaan ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang salah satunya adalah pemimpin tersebut harus memiliki sikap selalu bersyukur, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kebaikan ataupun apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang kedua adalah memiliki sikap rajin beribadah. Yang ketiga, ia selalu melaksanakan
berdoa dalam setiap kesempatan. Kemudian nilai kepemimpinan yang kedua adalah memiliki nilai kepribadian yang baik, yaitu diantaranya adalah yang pertama memiliki rasa tanggung jawab, yang kedua bersikap tegas, yang ketiga selalu memiliki rasa optimis, dan yang ketiga yaitu nilai sosial yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik. Nilai sosial itu diantaranya adalah yang pertama, peduli terhadap sesama. Yang kedua, menghargai sesamanya. Yang ketiga adalah suka menolong orang lain. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran dengan materi SBDP. Anak-anak, apakah kamu pernah mendengar nama Bagong Kussudiardja? Siapa itu? Beliau adalah seorang tokoh seni tari Jawa. Beliau mempunyai sanggar tari di Yogyakarta. Beliau menciptakan banyak karya tari. Beliau juga memimpin pertunjukan tari. Marilah anak-anak kita mendengarkan cerita atau kisah Bagong Kussudiardja berikut ini. Bapak Bagong Kussudiardja merupakan seorang seniman serba bisa. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1928. Beliau sempat menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia Yogyakarta pada tahun 1954. Pada 1957, beliau mengajar koreografi dari tokoh tari modern Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Pak Bagong merintis karir dunia seni sebagai pimpinan penari Jawa klasik. Setelah belajar di sekolah tari Credo Bekso Wirotomo, pimpinan Pangeran Tejokusumo. Selama bertahun-tahun menimba ilmu, Pak Bagong berkembang menjadi sosok yang selalu berkreasi. Banyak ide yang diwujudkan dalam bentuk tari-tari klasik. Bahkan di mata seniman Indonesia, Pak Bagong dijuluki sebagai begawan seni. Maklum, selain menekuni dunia tari, puisi, seni lukis, dan seni patung, Pak Bagong juga aktif merintis seni batik kontemporer. Pada 5 Maret 1958, Pak Bagong mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kussudiardja. Tepat 20 tahun kemudian, ia membangun padepokan seni yang ruang lingkupnya lebih luas, mencakup tari, ketoprak, karawitan, dan sinden. Sejumlah karyanya juga pernah dipentaskan di beberapa negara. Atas kesetiaan terhadap dunia seni, Pak Bagong mendapat anugerah Karya Cipta Putra Bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus VI. Namun pada Selasa 15 Juni 2004, Pak Bagong Kussudiardja meninggal dunia. Jenazah koreografer kondang berusia 76 tahun ini disemayamkan di Padepokan Tari Bagong Kussudiardja dan dikebumikan di Dusun Sembungan Gunung Sempu, Kasihan, Kabupaten Bantul. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis tari. Ada tari daerah dan ada juga tari kreasi modern. Berdasarkan banyaknya penari yang memperagakan tarian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah tari tunggal.
Yang kedua adalah tari berpasangan, dan yang ketiga adalah tari kelompok. Beberapa contoh tari berpasangan ataupun berkelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tari legong. Tari legong dimainkan oleh dua orang penari perempuan. Oleh karena merupakan tarian ritual persembahan, legong dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi. Penari legong selalu membawa kipas sebagai alat bantu. Yang kedua, tari janger. Tari janger merupakan tari tradisional asal Bali dan dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi. 5 penari pria disebut kecak dan 5 penari wanita disebut janger. Tarian ini mengangkat kisah atau drama tentang Arjuna Wiwaha, Sunda Upasada, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tari ketuk tilu. Tari ketuk tilu merupakan salah satu tari tradisional Jawa Barat. Tari ketuk tilu menjadi cikal bakal lahirnya tari Jaipong Karawang. Tarian ini dipentaskan oleh penari-penari wanita dengan gerakan dinamis dan saling mengisi. Gerakan yang dilakukan penari ketuk tilu diantaranya goyang pinggul, pencok, muncit, gitek, dan geol. Yang keempat adalah tari japin. Tari japin adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman, hasil dari proses alkulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. Yang kelima adalah tari gandrung. Tari gandrung adalah salah satu jenis tari tradisional khas yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pementasannya, tarian ini didukung berbagai unsur, yaitu penari, pemusik, alat musik, nyanyian, dan gerak tari. Tari gandrung dipentaskan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap kali setelah panen. Yang keenam, tari golek menak. Tari golek menak adalah tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta. Tarian golek menak diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Tarian ini juga dikenal dengan sebutan tari beksa golek menak atau beksan menak. Ide gagasan penciptaan tari golek menak berasal dari pertunjukan wayang golek. Secara sederhana, tari kreasi adalah tarian pengembangan dari tari rakyat atau tradisional. Tari kreasi terbentuk dari para seniman yang menciptakan variasi-variasi unik yang diciptakan oleh para penari dari waktu ke waktu. Gerak tari berpasangan dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Namun pada pelaksanaannya tidak hanya selalu dua orang penari yang menarikan. Pementasan tarian dapat dilakukan oleh beberapa orang sekaligus. Masing-masing penari berperan serta untuk menghasilkan sajian tarian yang terlihat indah dan harmonis. Tarian yang panjang dan gerak tari yang bersemangat dapat menyebabkan penari berkeringat banyak. Ya, betul. Oleh karena itu, para penari sangat memperhatikan kebersihan badannya. Kita juga harus menjaga kebersihan badan. Remaja yang sedang dalam masa pubertas biasanya banyak beraktivitas.
Kelenjar keringat dan kelenjar minyak juga lebih aktif akibat pengaruh hormon. Apabila kamu tidak memperhatikan kebersihan badan dan pakaian, tentu akan menimbulkan masalah bagi kesehatan dan dalam pergaulan bersama teman. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Oke, Bapak mempunyai sebuah poster tentang kesehatan reproduksi. Bagaimana cara kita untuk menjaga alat reproduksi pada saat pubertas? Yang pertama, kita diusahakan memakai handuk yang lembut, bersih dan tidak berbau. Yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Yang ketiga, hindari bertukar pakaian dalam dan handuk dengan orang lain. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dari arah depan menuju belakang, agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Yang keenam, bagi perempuan, saat menstruasi dianjurkan untuk mengganti pembalut 4 kali sehari atau setelah buang air kecil. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Silakan anak-anak semua untuk mengerjakan tugas mandiri sebagai berikut. Anak-anak bisa mengerjakan tugasnya pada buku catatan masing-masing. Setelah selesai, silakan tugasnya diserahkan atau dikirimkan kepada guru kelasnya masing-masing. Pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik. Sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya di tempat dan lokasi yang sama, Zona Belajar Mandiri Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.